Halo, selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang Bu. Selamat siang. Gimana nih kabar Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar kali ini? Sehat Bu, sehat. Baik Bu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Lutfi Amalia yang akan menjadi host di acara SAP Training pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di SAP Training Modul Opportunity and Sales. Sebelumnya saya mau informasikan dulu bahwa selama training mohon kepada Bapak Ibu untuk mute mic jika tidak berkepentingan untuk berbicara. Nanti akan ada sesi tersendiri untuk Bapak Ibu bisa bertanya seputar materi yang dibawakan hingga nanti ada trainingnya seperti apa. Pada sesi Q&A nanti akan kami berikan kesempatan supaya Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada narasumber yang ada di training pada kali ini. Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan saat materi berlangsung, Bapak Ibu bisa langsung menulis pertanyaannya melalui kolom chat. Gitu. Nanti kami tampung pertanyaannya dan akan kami jawab setelah sesi Q&A. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan menjadi narasumber yang menyampaikan materi selama training adalah Pak Fadli dari B1 Solution. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi PT B1 Optima Solusi atau yang lebih dikenal dengan B1 Solution merupakan Gold Partner SAP, yang mana perusahaan kami bergerak di bidang IT yang berkembang pesat untuk membantu perusahaan Bapak Ibu semuanya untuk mencapai dan menjalankan praktik terbaik dalam operasi bisnis di perusahaan Bapak Ibu semuanya dengan memanfaatkan SAP, Internet of Things, pembelajaran mesin, dan juga teknologi analitik yang canggih. Jadi B1 berkomitmen untuk membantu mengubah bisnis pelanggan menjadi perusahaan yang cerdas, yang sangat sesuai dengan kondisi kita saat ini di era 4.0. Gitu. Oke. Selanjutnya tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, saya ingin mempersilahkan narasumber pada training kali ini, Pak Fadli. Halo Bu Lutfi. Gimana kabarnya Pak Fadli? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga keadaan yang baik juga sama seperti Bapak Ibu peserta. Baiklah, Pak Fadli, jadi akan menyampaikan materi seputar SAP Training Modul Opportunity and Sales ya Pak? Iya, untuk di bulan ini kita akan mencoba dulu di sesi pertama ini kita akan memberikan knowledge mengenai opportunity sales dulu gitu. Dan di bulan selanjutnya nanti ada lagi nih, dan bulan-bulan berikutnya dan dengan tema-tema juga yang berbeda gitu. Wah, pastinya akan menarik ya Pak trainingnya. Apalagi kali ini sesinya untuk modul Opportunity and Sales. Nah, mungkin nanti di bulan-bulan berikutnya akan modul-modul yang lain gitu ya Pak. Benar-benar ya. Bapak Ibu jangan lupa follow akun sosial media kami di B1 Solution untuk mendapatkan kabar info update terbaru, kira-kira akan ada training apa lagi ya. Nah, nanti juga mohon kesediaannya bagi Bapak Ibu para peserta untuk mengisi feedback form yang akan kami kirimkan melalui kolom chat linknya. Bapak Ibu bisa mengisi di situ dan untuk mengisi identitas Bapak Ibu juga. Jadi kalau misalnya nanti kami mengadakan training lagi dengan modul yang berbeda, akan diinfokan melalui email atau melalui WhatsApp. Begitu. Oke deh, tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, kayaknya Bapak Ibu para peserta nih sudah nggak sabar gitu Pak Fadli untuk mendengar pemaparan materi dari Pak Fadli. Oke deh, saya persilahkan untuk Pak Fadli menyampaikan materi. Silakan Pak. Terima kasih waktunya. Oke, sebelum kita masuk ke materi di bulan ini, di hari ini mengenai SAP, perkenalkan saya dulu untuk memperkenalkan lagi dan merimain lagi tentang B1 Solution.
Nah, jadi seperti Bapak Ibu yang sudah tahu, kita B1 Solution merupakan perusahaan IT solution, di mana kita di sini partner dari SAP Indonesia. Lanjut. Nah, kita sendiri di sini merupakan partner gold dari SAP Indonesia, dan partner gold ini partner tertinggi dari SAP Indonesia. Nah, kemudian lanjut Pak. Nah, kita sudah berpengalaman selama 14 tahun, sudah lebih dari 100 proyek per hari ini. Dan juga seperti yang Bapak tahu, kita juga didukung oleh tim-tim dari supporting team yang lengkap. Dari konsultan kita sudah ada R&D, customer care, dan customer testimony. Nah, lanjut Pak. Oke. Nah, ini pencapaian kita Bapak Ibu. Kita di 2018 menjadi Partner of the Year di Indonesia. Kemudian kita mendapatkan juga Fastest Growing Partner, kemudian Strategic Partner of the Year, dan juga kita memenangkan Industry Disruptor di Asia Pasifik Jepang. Dan di tahun 2020 kemarin kita mendapatkan Partner Cloud Indonesia dan juga Partner Marketing Indonesia. Tepuk tangan dulu buat B1 Solution ya. Nah, ini klien kita nih Pak, kalau kita juga mau sharing juga nih dengan customer kita. Jadi klien kita itu ada dari Training Distribution, dan Bapak bisa lihat di sini perusahaan-perusahaannya, kemudian ada dari bagian service, internet service provider, education, shipping, kemudian juga lanjut. Dari bagian untuk industri konstruksi, F&B, retail, agensi, kemudian juga di bagian manufacture kita ada, dan bagian logistik. Oke, next Mas. Next. Nah, ini partner kita Bapak Ibu untuk sistem POS kita menggunakan Trolley POS, kemudian SUSE untuk sistem OS kita, untuk cloud kita menggunakan ZTE dan Huawei, kemudian untuk server fisik kita menggunakan Dell EMC, remote access menggunakan TX Plus, dan untuk bagian manufacture yang lebih kompleks kita menggunakan ProcessForce. Dan dari B1 Solution juga itu kita menyediakan produk sendiri nih untuk mendukung dari sistem perusahaan. Jadi ada yang pertama itu B1 Attendance, di mana ini untuk absensi karyawan-karyawan. Kemudian ada B1 Doctor untuk membantu proses penggunaan dari SAP. Kemudian kita mempunyai ada BOSS, di mana BOSS ini semacam mini ERP untuk segmen UMKM. Kemudian ada face recognition, ada B1 Analyzer, ada B1 Assistant untuk membantu biasa untuk C-level untuk menerima laporan-laporan. Kemudian ada B1 Tracker, B1 OCR untuk reimbursement biasa untuk scan QR code. Kemudian yang terakhir ialah untuk sistem POS-nya, Trolley POS. Oke, lanjut. Nah, mungkin sekian untuk pengenalan sedikit mengenai perusahaan kita, dan lanjut untuk training. Nah, untuk training kita di hari ini itu mengenai sales opportunity, di mana sales opportunity ini termasuk bagian dari CRM. Jadi di SAP Business One ini, Bapak Ibu mungkin udah pernah lihat ada modul CRM di sebelah kirinya ya. Nah, ini termasuk di dalamnya itu opportunity. Nah, jadi di dalam training ini kita akan membahas mengenai business partner management, gimana memanage atau monitor atau mengolah dari business partner. Nanti kita lakukan itu. Kemudian untuk members, untuk salesnya itu ada namanya activity, di mana activity di sini ialah di SAP Business One itu kita bisa melihat activity secara keseluruhan untuk tim salesnya yang per hari atau per bulan atau per minggunya kita bisa tracking. Kemudian adalah ada di opportunity modulnya, di mana opportunity modul ini itu sangat membantu untuk kita melihat seberapa jauh atau seberapa stage yang sudah kita lakukan ke lead yang ada gitu. Jadi lead di sini maksudnya ialah untuk kedepannya nanti saya juga akan menggunakan bahasa lead. Lead ini ialah customer yang belum target kita perusahaan untuk yang menjadi customer, itu kita sebut lead. Kemudian di opportunity sales ini kita juga agak sedikit menyinggung ke bagian sales, di mana
bagian sales ditutup di opportunity ini itu hanya mencapai untuk sales quotation kemudian sales order begitu, dan ini juga ada hubungannya dengan di opportunity nanti. Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya saya akan tampilkan untuk demo dari sales opportunity ya. Ini merupakan tampilan dari SAP Business One, di mana Bapak Ibu sendiri sudah banyak menggunakan dashboard ini. Dan dashboard ini seperti yang Bapak tahu itu bisa kita customize sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi juga dalam opportunity sales ini kan kebanyakan bakalan dipakai oleh tim marketing, tim sales yang banyak hubungannya dengan pencapaian lead-nya, kemudian target-target dia untuk penjualannya. Nah, ini bisa kita taruh di dashboard ini. Nah, gitu. Nah, untuk memulai dari training ini kita bisa lihat dulu di sini untuk bagian kirinya itu dari opportunity. Nah, di opportunity ini juga modul opportunity ini juga ada di modul CRM. Kenapa? Karena opportunity itu sendiri itu termasuk dari sistem CRM gitu. Nah, di sini bisa lihat ini urutan ini udah sesuai urutan ya biasanya. Jadi kita pertama biasanya harus mengisi untuk bisnis partner master data dulu. Kita masukkan master data dari lead yang bakalan kita tuju. Kita isi kontaknya segala macam. Kemudian di activity ini nanti kita bisa tracking aktivitas dari tim sales kita, dan juga planning ke depan, atau bisa kita masukkan juga planning history yang ada sebelumnya mereka lakukan gitu. Kemudian ada di campaign ini biasa digunakan untuk kita membangun campaign, mungkin kita memberikan email atau memberikan promo. Dan kemudian juga ada di sini opportunity ini di mana kita udah proses dari bisnis partner kita yang ada di master data itu, prosesnya bagaimana sih kita pendekatannya, dan di situ ada nanti kita bisa kita analisa seberapa jauh dan bagaimana stages-nya. Kemudian kita bisa nanti dikirim sales quotation dari opportunity tersebut, kemudian ada sales order yang terakhir. Oke, kita langsung ke bisnis partner master datanya. Nah, ini merupakan tampilan dari bisnis partner master data. Nah, kenapa kuning-kuning ini? Karena kita belum add dulu biasa, kita harus add untuk bisnis partner master datanya. Nah, di atas ini Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau untuk opportunity atau untuk customer yang atau perusahaan yang belum menjadi customer kita, dalam SAP Business One ini ada tiga pilihan code, di mana lead ini itu udah standar dari SAP untuk perusahaan yang memang belum menjadi customer kita begitu. Nah, kita bisa isi di sini nama dari perusahaannya. Kita contohkan saja PT PT Makmur atau PT RMF lah. Oke. Nah, di sini kita bisa atur untuk groupingnya kita grouping dari master data ini perusahaan apa, perusahaan distribusi kah, atau perusahaan manufacturing kah, ataukah retail. Kita bisa taruh di sini. Kemudian di sini di bawah bisa Bapak Ibu lihat ini adalah info kontak atau info detail dari perusahaannya itu. Jadi di general ini kita bisa taruh nih nomor HP, nomor telepon dari perusahaannya. Contoh 021 222 211. Nah, ada mobile juga, website kita bisa taruh di sini. Nah, kemudian ada contact person. Contact person ini biasanya ditaruh atau kita taruh di sini PIC-nya, kepada siapa kita punya kontak di dalamnya. Jadi misalkan saya sebagai perusahaan B1, saya mau ke PT MRF, di sana saya kenal dengan Pak Fadli, di situ Pak Fadli. Kita taruh di sini kontaknya dengan Pak Fadli. Dia yang sebagai PIC untuk perusahaan ini. Dan kita bisa isi di sini dari nama dia, kemudian title-nya itu seperti Mr. atau Miss, kemudian posisinya sebagai apa,
contohnya direktur, kemudian kita bisa taruh mobile phone-nya, email, kemudian berbagai macam info untuk si contact person-nya ini, begitu. Nah, kalau misalnya mau ada 2 nih, bisa kita tambah lagi siapa, bisa kita tambah terus sesuai dengan kolom yang ada sebelah kiri. Nah, kemudian ada address juga. Address ini digunakan kalau misalkan nanti untuk memudahkan kita juga. Bill to atau ship to di sini dimaksudkan bill to ini contohnya kita kirim untuk delivery suatu barang atau billnya, biasa bill to ini ke perusahaan atau alamat yang di sini tuh digunakan ke HO-nya. Nah, ke ship to ini kemana tujuannya, biasanya sih kalau bisa sama-sama kan, dan ada yang juga bisa berbeda begitu. Nah, ada beberapa lagi payment terms ini biasa digunakan kalau misalkan ada customer khusus atau lead khusus yang memang pembayarannya berbeda. Kemudian juga ada juga payment run-nya bagaimana untuk banknya. Kemudian di sini ada remark di mana kita bisa bikin catatan di sini untuk perusahaannya mengenai profil perusahaannya, dan juga bisa kita taruh attachment di mana attachment ini digunakan untuk contoh kita mendapatkan company profile dari perusahaan tersebut. Nah, kita bisa taruh di sini di SAP company profile-nya. Jadi siapapun yang bisa perusahaannya juga, kita nggak tahu PT apa nih, kita bisa lihat di remark-nya ini perusahaan apa, kemudian di attachment-nya juga mengenai company profile untuk produk-produk mereka. Nah, kita bisa tahu semua dari sini gitu. Nah, setelah info ini sudah kita isi, kita bisa langsung tekan add. Di mana di sini langsung PT RMF ini bakal masuk ke master datanya business partner begitu. Nah, udah terisi, kita bisa lihat di sini previous record-nya PT RMF udah masuk ke dalam master datanya. Oke, lanjut, kita udah melakukan pengisian master data. Kemudian masalah activity. Nah, activity ini sangat penting pastinya untuk tim sales, karena kita harus mengetahui planning bagaimana tim sales ini berjalan untuk menjualkan barang-barangnya gitu. Dan aktivitas ini bisa di SAP Business One ini kita lihat dari kalender juga. Di sini ada kalender. Nah, kalender ini kita bisa atur nih, mau melihatnya per bulan atau ada per minggu, kemudian untuk jam per harinya, pokoknya, kemudian per harinya juga ada. Nah, di sini juga bisa kita show di sini apakah itu kita mau lihat ada phone call-nya aja, ataukah nanti ada meeting, kemudian ada campaign, ada juga di sini ada beberapa yang kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan juga tas, misalkan ada tugas yang dari atasannya, kita bisa taruh juga di sini gitu. Nah, gimana sih kita cara mengisinya? Bisa ada 2 cara. Pertama, memang dari kalendernya ini langsung kita isi. Contoh misalkan di tanggal 30 di besok di lusa, kita tinggal klik 2 kali di sini langsung keluar activity-nya. Ini halaman dari tampilan dari activity di SAP Business One. Nah, di mana di atas ini kita bisa isi nih aktivitasnya apa. Aktivitasnya kita mau phone call kah, atau meeting, atau nanti ada task, campaign, dan activity ini juga bisa kita atur apa-apa aja di dalamnya gitu, sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu masing-masing nanti gitu. Nah, type-nya ini apa sih? Sales atau general atau customer service. Kemudian subjeknya juga bisa kita atur di sini. Bisa define juga apa-apa aja subjek-subjek yang biasa dilakukan oleh tim sales, kita langsung masukkan di sini. Nah, contact person-nya juga bisa kita atur. Jadi misalkan kita sebagai user ini, saya mau kontak siapa ini gitu. Dan kontak di sini itu udah nanti masuk ke business partner master datanya tadi. Jadi business partner itu kita langsung ada tujuan yang mana mau kontak siapa gitu. Nah, kontaknya itu udah ada di master datanya. Nah, begitu. Nah, di general ini itu details mengenai activity-nya. Jadi di remark ini biasanya gitu kita tulis itu apa aja sih mengenai phone call, apakah kita calling mengenai calling untuk introduce our company. Jadi kita langsung pendekatan awal di tanggal segitu. Nah, ini kita bisa atur di jam berapa
sampai kapan. Biasanya kalau telepon paling cuma 15 menit. Nah, 15 menit aja begitu. Priority-nya bagaimana bisa kita atur juga. Kalau misalnya kita ada planning ke depan nih, ada meeting penting, kita bisa lakukan priority-nya high gitu. Dan juga di sini meeting location-nya juga bisa kita tahu. Biasanya kita itu via WA kah, atau ada Zoom meeting, atau malah kita bisa ketemu dengan di perusahaan tersebut, itu bisa kita taruh di sini. Nah, bisa nggak ini perusahaan activity ini kita recurring untuk misalkan ada yang kegiatan yang terus menerus sama gitu, bisa ada di opsi ini gitu. Di opsi ini kita bisa melakukan recurrence untuk activity-nya. Bisa kita lakukan secara daily dan juga bisa kita lakukan secara monthly, weekly juga bisa gitu. Kita bisa tetapkan waktunya di sini. Oke. Nah, setelah activity ini kita gunakan sebagai bahan, sebagai untuk acuan kita sebagai tim sales untuk melakukan sesuatu. Nah, ini sangat berguna sekali untuk sebagai reminder juga, dan juga nanti saya akan tunjukkan sebagai laporan juga report apa aja sih kegiatan dari tim sales. Kita bisa lihat dari activity-nya sendiri di sini. Gitu. Nanti kita semua activity yang ada di kalender ini, yang ada semua dibuat oleh tim sales, itu bisa kita lihat secara keseluruhan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke opportunity. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dari opportunity CV Business One. Di mana yang pertama ini kita harus menuliskan dulu nih business partner code-nya. Di mana setelah kita masukkan mereka ke dalam master data, kita mau tahu nih perusahaan ini, kita mau mendekati perusahaan ini untuk sampai closing. Nah, itulah guna dari modul opportunity. Kita pilih perusahaan EMF. Nah, di sini langsung terisi nama, kemudian kontak personnya ke siapa. Tadi kalau misalnya ada beberapa perusahaan, ada logo kontak, kita bisa pilih kontak personnya ke siapa. Begitu. Nah, setelah itu kita bisa taruh self employee-nya siapa, dan juga owner dari untuk opportunity ini siapa gitu. Nah, juga kita bisa mendefine sendiri nih opportunity name-nya. Contoh mungkin bisa dari beberapa sales, atau bisa dari beberapa kategori salesnya. Contoh mungkin ada kategori sales yang khusus untuk bagian Sumatera, bisa kita taruh Sumatera beberapa gitu. Itu terserah dari kebutuhan atau kesesuaian dari perusahaan bapak masing-masing nanti. Nah, ini start date. Nah, ini start date-nya ini awal dari permohonan dari untuk kita enrich untuk perusahaan tersebut. Agar lebih mudahnya nanti depan kita taruh ini di hari Senin ya. Itu jadi awalnya itu mendekati perusahaan ini di hari Senin begitu. Nah, kemudian di bawahnya ini Nah, di bawahnya ini merupakan details dari atau proses kita melakukan engagement ke perusahaan tersebut. Nah, di potensial ini kita harus tulis nih predictive closing-nya berapa lama. Kira-kira perusahaan ini kita targetnya berapa lama sih kita bakalan untuk keep in touch terus atau kita kejar terus. Coba kita taruh di sini 30 hari. Nah, ini langsung predictive closing date-nya itu langsung 30 hari dari start date-nya, langsung ke bulan Agustus tanggal 25. Nah, untuk potential amount-nya, nah ini kita melihat dari barang yang biasa kita jual itu berapa sih, yang mereka pengen bisa beli itu seberapa besar. Contoh mungkin dia potential amount dari perusahaan dengan yang kita tawarkan itu contoh 500.000 ya. Nah, kemudian untuk wake amount-nya ini tergantung dari closing persen yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini closing persennya masih 10%. Itu karena kita masih baru dalam proses penulisan atau langkah pertama kita untuk mendekati si perusahaan RMF ini. Makanya masih 10%.
dan 10% di potential amount-nya itu masih 50.000. Nah, kita bisa tahu juga di sini level of interest-nya bagaimana perusahaan ini, apakah dia cuma biasa aja atau dia yang memang butuh atau bagaimana bisa ditaruh di sini. Nah, interest range yang ini maksudkan apa aja sih yang biasanya dari produk kita yang mereka tertarik gitu. Contoh mungkin untuk sistem accounting atau dia juga pengen untuk CRM-nya juga. Nah, itu kita bisa taruh di sini, interest range-nya di sini. Jadi segala macam info yang dari perusahaan ini kita bisa tahu nih. Jadi untuk targetingnya kita nggak kemana-mana lagi. Kita udah ada catatan di sini catatannya. Oh, perusahaan ini pengen yang ini, pengen ini. Kita bisa taruh di halaman ini. Nah, untuk general di sini juga lebih ke penjelasan atau catatan kita di perusahaan itu. Kita taruh di sini catatannya bagaimana. Mungkin kita bisa taruh karakteristik dari Pak Fadli ini. Pak Fadli itu seperti orang gimana, dan juga masalah pembeliannya itu bagaimana maunya. Kita bisa semua taruh catatannya di sini. Kemudian di sini ada industrinya apa, kemudian information source-nya itu dia dapatnya dari mana. Jadi kita dapat opportunity Pak Fadli ini itu dari mana? Mungkin apakah dia engage-nya sendiri langsung mungkin dari sosial media kita, ataukah mungkin dari tim sales kita yang reach ke Pak Fadli ini. Kita bisa taruh di sini informasinya gitu. Nah, dan yang paling penting di sini ialah ini proses stages-nya. Stages ini ialah step-step yang kita lakukan untuk closing sampai closing kita ke Pak Fadli. Nah, di sini kita lakukan start date-nya kan tanggal 26 nih. Coba kita isi sama-sama. Untuk start date-nya ini kita tulis di tanggal 26. Nah, closing-nya ini maksud start dan closing date ini ialah contoh kita mau phone call nih, ya tentu di hari yang sama ya. Tentu di hari yang sama dan dengan sales-nya siapa. Nah, ini stage-nya di sini itu Bapak Ibu bisa define masing-masing gimana sih perusahaannya biasa nge-define untuk stages dari pendekatan kita atau bisa dibilang pipeline-nya ke suatu lead gitu. Jadi biasa kita taruh sebagai lead, kemudian kita meeting dengan dia, kemudian second meeting, kemudian kita ada negosiasi, kemudian closing gitu. Atau mungkin bahkan sampai ke meeting ketiga gitu. Jadi kita bisa define sendiri di stages-nya ini gitu. Dan dalam define stages-nya di sini kita juga bisa atur untuk closing percentage-nya. Biasanya kalau lead ya 10%, nah kita cuma baru masuk dia sebagai lead kita. Kemudian kalau untuk first meeting ya mungkin karena kita di first meeting kita udah mengenali ke produknya, ya mungkin mereka lebih tahu dan tertarik, kita taruh sebagai 20%. Kemudian second meeting-nya kita udah mulai nih mengetahui kebutuhan dia, kita kasih solusinya, kemudian jadi 50%. Kemudian kita udah negosiasi, kita bisa taruh ke 80%. Nah, gitu. Jadi kan kita baru lead, kemudian activity. Nah, ini contoh yang maksud saya di activity tadi. Jadi activity tadi itu kita bisa, lanjut. Jadi di activity ini kita bisa taruh nih di dalam stages ini kita juga bisa link ke activity kita. Ke activity kita ini bagaimana gitu, dia ngapain aja, apakah kita dengan phone call kah, ataukah kita dengan meeting, kita bisa integrasikan ke aktivitas kita di opportunity gitu. Nah contohnya dan sini juga ada namanya document type, kemudian nomor dokumen. Nah, ini digunakan kalau misalkan nanti udah ada pengiriman SQ atau SO. Jadi kalau misalkan nanti ada SQ atau SO, kita bisa taruh juga di opportunity ini. Gunanya apa? Nanti kita dalam report nanti kita udah bisa tahu nih, ada beberapa perusahaan yang udah dikirim SQ-nya nih. SQ-nya dari mana? Dari situ kita bisa lihat nih, udah dari berapa analisanya bermacam-macam. Contoh, di lead ini pertama kita lead, kemudian bisa kita langsung ke tambah nanti keduanya ini di first meeting udah SQ. Nah, ada juga nanti beberapa opportunity yang misalkan perlu banyak meeting dulu, SQ-nya belum keluar juga. Itu kenapa kan kita bisa lakukan analisa dari sana.
apakah memang kesalahan dari lead-nya memang agak ribet kah, ataukah memang tim salesnya atau tim orang salesnya yang emang kurang mengetahui proses dari skema atau bagaimana cara mendekatinya gitu. Nah, contoh kita lead nih, kita tambah lagi dengan cara itu head row. Dimana kalau kita sudah head row, itu yang di atas sudah close. Istilahnya di abu-abu ini kita udah nggak bisa apa-apain lagi nih, udah nggak bisa kita lakukan lagi proses perubahan gitu. Jadi contoh di tanggal 26 dia udah on call mulai telepon, kita udah janjian juga di tanggal hari Selasanya itu meeting dengan Zoom meeting, kita bisa taruh di sini nih dengan Pak Fadli meeting, kita first meeting. Nah di sini juga first meeting karena di sini 20%, itu juga WA Moon-nya menambah gitu, WA Moon-nya juga berubah jadi 100.000 karena closing persennya kita menjadi 20% karena kita sudah first meeting dengan Pak Fadli gitu. Dan juga di sini kita belum ada kirim SK nih, belum segala macam. Dari sini juga activity kita bisa lihat juga, nanti bisa kita linkkan, integrasikan dengan mungkin kita Zoom meeting di situ. Atau semua data-datanya yang di Zoom meeting di hari itu kita bisa lihat nih attachment-nya, atau kita bisa lihat kontennya apa aja di situ. Nah, catatannya bisa kita taruh di activity kita ini. Jadi segala macam, ini kenapa first meeting-nya ngapain, segala macam, nah kita bisa lihat di sini di activity. Nah lanjut lagi yang ketiga, setelah kita meeting, kita mau ada di meeting selanjutnya lagi ya. Selanjutnya lagi di hari dan juga meeting. Nah kita misalkan di second meeting ini dia udah kirim quotation ya. Jadi dalam solusinya mereka udah tahu, mereka bakal mau ngirim dari quotation-nya. Kita bisa taruh nih dokumen sales quotation-nya. Nah, biasanya kan sales quotation kan bisa kita bikin quotation ya di sales quotation, atau kita juga bisa taruh di CRM ini sales quotation. Tapi di opportunity juga bisa langsung kita taruh atau kita bikin quotation-nya. Jadi dengan dokumen nomornya. Nah, kita kan belum ada nih, kita belum bikin dengan PT RMF. Kita bisa bikin baru quotation langsung dari opportunity. Nah, mungkin Bapak Ibu udah mengetahui lah untuk mengenai sales quotation di SMP Business One. Jadi saya agak sedikit percepat aja. Kita contohkan di sini dia membeli Indomie sebanyak 2 kuantitinya. Nah, di sini setelah kita taruh quotation-nya, ada aman gross profit. Nah, di sini maksudnya di opportunity kan tadi ada aman gross profit, dan di mana jika ada perbedaan antara predictive amount kita yang pertama kita bisa taruh 500.000 dan penjualan kita ini berbeda. Nah, di sini makanya biasanya kita harus update-nya agak berbeda tuh. Makanya itu keluar pop-up notifikasi seperti itu. Karena kita potensialnya itu agak berbeda gitu. Sekarang udah jadi 200.000 gitu. Karena barang yang kita jual itu udah harga dengan 200.000. Jadi langsung otomatis di potensial amount-nya berubah juga. Nah, karena kita kan sebelumnya kan belum tahu nih berapa harganya. Kita masih mengira-ngira nih. Tapi di stages-nya kemudian keluar SK-nya udah tahu harganya berapa. Nah, makanya di sini juga udah berubah juga harganya. Nah, setelah quotation, nah kita misalkan perusahaan tersebut setuju nih atau ya agree dengan quotation-nya, dan mereka kita dikirimkan SO-nya. Nah, bagaimana kita bisa langsung juga dilakukan juga di opportunity ini dengan cara kita enroll lagi. Nah, ini kan keluar nih, ada pop-up lagi nih, opportunity close document link to row. Nah, kalau kita tekan yes, dokumen yang udah kita bikin di sini, dokumen quotation ini itu bakal langsung close secara manual. Misalnya secara manual dia udah close dan itu nggak bisa kita tarik lagi untuk jadi SO. Nah, kalau tekan kita no, nah itu akan bisa kita dokumennya tetap masih open.
seperti itu. Dokumennya masih open. Kalau tidak tekan nol, jadi ya pasti harus tekan kita nol supaya kita bisa gampang untuk narik SQ-nya. Nah, di tanggal 28-29 ini dia kita udah closing, dimana kita sudah kirim SO dengan dokumennya. Kita bisa tarik dulu ke sales order ya. Bapak Ibu pasti udah tahu kan cara narik untuk dokumen di sini. Jadi kita udah tarik dokumen ke SO. Untuk delivery date-nya itu di hari Jumat. Dan ada reminder juga. Oke. Nah, kita bisa taruh dokumennya ini, dokumen dari SO-nya ini ya, based on sales quotation. Oke, just. Oke. Nah, di sini kita udah taruh SO-nya. Dan di sini kita udah closing, di mana closing rate itu kita udah langsung di sini menjadi 100%. Nah, dengan potential amount dan wake amount-nya juga udah bertambah menjadi 200%. Begitu. Nah, apalagi sih yang di opportunity ini. Di sini sebelahnya ada namanya Pak. Di sini kita bisa taruh dari PT RMF. Jadi kita bisa tahu nih relationship-nya antara perusahaan ini dengan perusahaan itu apa. Kita bisa taruh catatannya di sini. Jadi kita bisa tahu nih nanti mau tahu nanti PT ABC ini sebagai apanya dia, atau sebagai mungkin sebagai tim apa untuk outsourcing-nya dia. Nah, kita bisa taruh di sini informasi-informasi ini. Bahkan juga di kompetitor juga. Untuk kompetitornya mungkin PT RMF ini udah berlangganan juga dengan PT lain, itu PT XYZ itu dengan levelnya yang masih medium. Nah, kita bisa taruh catatannya di sini. Kenapa kita harus taruh ini juga? Ya, ini bakalan sebagai bahan analisa kita untuk pendekatan kita atau bagaimana kita approaching ke PT RMF ini. Summary-nya juga kita bisa lihat di sini, kemudian attachment-nya kita bisa taruh di sini. Nah, setelah stages yang udah selesai nih, kita bisa ini. Biasanya kita tekan ini ya per hari atau per stages ya. Misalnya lead kita add, kemudian nanti tambah lagi, besoknya kita lakukan ini lagi. Dan pelakuan itu juga kita bisa taruh di activity, dan bisa kita ada remindernya juga. Kita ada meeting nih untuk second meeting, bisa kita lihat di activity-nya. Kita ada mau closing nih untuk pengiriman sale order, kita taruh di activity-nya. Nah, itu guna activity di SAP Business One. Karena kita nanti setelah masuk ke SAP Business One pasti ada reminder untuk kegiatan tersebut, atau kegiatan contoh kita bakal ada meeting nih, ada phone call nih di hari ini jam segini. Bisa kita dapat reminder yang seperti itu. Oke, kita add. Jadi udah nih kita add, mereka udah masuk ke akun kita, dan mereka juga udah closing kita. Nah, biasa terakhir di SAP ini yang nggak lupa pasti kita lakukan ialah reportingnya. Bagaimana sih reporting dari hal-hal yang tadi kita bilang tersebut? Pertama kita bisa lihat di CRM report. Nah, kita bisa lihat di sini activity yang dilakukan oleh si salesnya. Nah, ini keseluruhan activity yang dilakukan oleh tim atau yang dilakukan oleh si usernya. Jadi kita ada di sini ya display on the open activity, yang open itu siapa aja, yang close itu siapa aja gitu. Jadi yang di sini kita bisa lihat Pak Musejahtera, Pak Fadli itu udah close. Tapi kita bisa lihat aktivitinya bagaimana gitu. Bagaimana sih dia ngelakuinnya juga bisa kita lihat gitu. Prosesnya bagaimana, segala macam bisa kita tahu itu. Jadi kita juga sebagai bahan acuan kita untuk melakukan strategi selanjutnya gitu. Nah, ini juga ada activity overview di mana
Ini ada beberapa tabel kolom-kolom yang biasa harus kita isi. Biasa di sini kalau misalnya kita mau cari activity phone call aja atau bisa semua activity, nah di sini sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau untuk sekarang kita oke aja semua karena kita mulai secara keseluruhan. Nah ini secara keseluruhannya hampir mirip juga yang tadi, tapi juga bisa kita lakukan. Kita lihat di sini Pak Fadil siapa, kontak personnya, kontaknya mana, kemudian apa yang dilakukan, kemudian juga PT Makmur Sejahtera ini apa aja sih, perusahaan apa sih, segala macam bisa kita lihat di sini. Nah di sini kita bisa lihat ordernya berapa, udah order, kemudian angka balance-nya. Nah ada yang mungkin masih open gitu ya, kalau masih open seperti ini juga kita bisa lihat ini open opportunities-nya. Opportunities-nya berapa sih untuk reporting opportunity dari perusahaan ini. Nah, kita bisa lihat di sini juga nih. Berarti dia masih first meeting, masih belum ada keluarin SQ segala macam, masih first meeting dengan perusahaan PT Sukses Jaya. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat di sini yang tadi opportunities report. Nah, ini kan banyak nih business partner, territory, date, stages. Nah, ini sebenarnya sebagai untuk nanti kalau misalkan kita mau melihat sesuai dengan kriteria yang dari sini, atau kita bisa lihat tekan oke aja langsung untuk melihat secara keseluruhan. Nah, di sini kita bisa lihat dari PT RMF tadi udah closing, kemudian klien itu masih ada nego, masih ada first meeting. Kemudian kita bisa lihat di sini itu closing persennya berapa, kemudian potensial amount-nya berapa. Di sini juga ada opportunity name yang tadi saya sebut, itu jadi mungkin ada beberapa opportunity yang mungkin perusahaan tuh taruh seperti hot atau bagaimana, atau priority opportunity atau bagaimana kita bisa taruhkan di sini. Kemudian ini ada tulisan nama industrinya segala macam. Nah, kemudian biasanya tuh kita melihat dari opportunity pipeline, di mana opportunity pipeline ini menyesuaikan sesuai dengan stages yang saya sebut tadi. Dimana kita bisa lihat di sini di first meeting itu tadi perusahaan apa aja sih perusahaan yang masih first meeting, itu bisa kita lihat, dan juga bisa kita lihat di kalau kita hover mouse-nya ke sini untuk first meeting. Jadi di first meeting itu persentasenya aspek total dari harga yang first meeting keseluruhan yang masih first meeting itu berapa totalnya, berapa nilainya, 11 juta. Nah, yang udah nego itu berapa, ada berapa, dan kemudian kita bisa lihat yang closing itu ada berapa. Ini pipeline-nya, dari sini kita bisa lihat kalau masih banyak yang first meeting. Kenapa banyak first meeting? Kita bisa lihat gali lagi lebih dalam, kenapa nggak ada follow up-nya, kenapa nggak ada kelanjutannya dengan perusahaan yang masih first meeting, ada apa kendalanya, kan kita bisa analisa lagi selain itu. Dan juga mungkin udah contoh mungkin nanti ada banyak udah nego-nego nih tapi belum ada yang closing, kita bisa analisis juga di situ dari window opportunity-nya itu apa aja sih yang kenapa perusahaan itu nggak deal juga gitu kan, kita bisa lihat dari pipeline-nya ini begitu. Dan di sini juga bisa kita taruh nih sesuai dengan BP code-nya, kemudian sesuai dengan employee-nya siapa, bisa kita lihat. Mungkin kita lihat ada sales employee dengan satu sales, pipeline-nya bagaimana, proses dia bagaimana, sejauh mana dia melakukan penjualan, udah sampai mana, kebanyakan di mana, kita bisa lihat di sini. Oke, mungkin secara umum begitu untuk opportunity and sales. Biasanya itu opportunity itu sangat digunakan sekali kalau perusahaan memang membus atau ada sedikit kendala terhadap penjualannya gitu. Jadi dengan menggunakan model opportunity, perusahaan bakal bisa melihat aktivitas dari salesnya, kemudian proses pendekatan mereka dengan perusahaan lain, bagaimana dengan leads-nya bagaimana,
dan itu semua bisa kita tracking, kemudian kita ada keluar reportnya dan keluar juga hasil analisanya yang untuk kedepannya bagusnya seperti apa. Dan juga di opportunity ini juga bisa diintegrasikan dengan beberapa modul-modul, contohnya project system, di mana opportunity ini juga bisa kita integrasikan dengan project system. Dari situ hasil nanti bisa keluar mungkin dengan budget-budget dan segala macam. Dan untuk hal itu mungkin kita bisa terangkan lagi nih untuk webinar selanjutnya juga untuk project system, dan juga nanti kita juga harap bisa bulan depan dengan Bapak mengisi nanti form feedback formnya. Nanti di situ ada modul-modul apa aja yang bakalan rencana pengen kita trainingin secara gratis, atau kita bisa jelaskan, atau nanti kita juga bisa Q&A juga. Nah, nanti Bapak bisa isi di situ. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke Bu Lutfi. Baik, terima kasih Pak Fadli atas penjelasannya. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu juga sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Fadli. Namun apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang kira-kira ada penasaran nih, yang ini kenapa, yang itu kenapa, dan lain sebagainya, bisa langsung raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan coba dijawab oleh Pak Fadli. Tapi sebelumnya saya mau info Bapak Ibu untuk mengisi feedback form. Linknya sudah saya tulis di kolom chat. Mohon kesediaannya bagi Bapak Ibu juga mengisi feedback form yang ada linknya di kolom chat. Gitu. Kira-kira gimana nih Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Dan juga Bapak Ibu bisa langsung, kalau bagi yang online Zoom melalui laptop, bisa banget nih untuk scan barcode yang ada di layar, jadi otomatis mengisi feedback formnya. Sambil menunggu Bapak Ibu mengisi feedback form, saya mau info nih, kalau dari B1 akan ada acara yang menarik dalam waktu dekat. Nah, acara yang pertama itu akan ada Instagram Live di Instagram komunitas UMKM binaan dari PT B1 Optima Solution, yaitu komunitas UMKM juara, yang mana topiknya nanti tentang cara pengemasan yang menarik untuk UMKM kolaborasi dengan FlexiPack. Malam ini tanggal 28 Juli jam 7 malam. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekiranya tertarik sudah kelar bekerja, bisa langsung aja mengunjungi Instagram komunitas UMKM juara. Ini adalah komunitas UMKM yang ada di bawah binaan PT B1. Nanti bisa nonton Instagram live-nya jam 7 malam. Gitu. Nah, selanjutnya akan ada acara webinar tentang topik UMKM 4.0 pada tanggal 20 Agustus hari Jumat jam 4 sore sampai jam 5.30 sore. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu tertarik mau mendaftar, boleh banget. Mohon mengisi feedback form, nanti akan kami catat untuk kontak Bapak Ibu supaya kami bisa infokan acara webinar dan juga kira-kira ada training-training apa lagi nih dari B1 Solution yang akan datang gitu. Terus juga ada acara Cloud Business pada hari Kamis 19 Agustus jam 2 siang sampai jam 3:30 sore. Ini bersama Eko NID gitu. Jadi akan ada banyak sekali acara-acara yang menarik dari B1 Solution tentunya yang bisa Bapak Ibu ikuti supaya menambah pengalaman, menambah insight baru, dan juga pengetahuan serta ya mungkin menambah inspirasi Bapak Ibu. Baik itu untuk pengembangan perusahaan maupun untuk self development dari Bapak Ibu sendiri gitu.
Nah, ini sudah ada yang bertanya, Pak Fadli masih stay ya. Ada yang tanya nih Pak, udah tulis di kolom chat dari Pak Renaldi Gani, katanya check understanding aja. Apa itu weighted amount? Kenapa sudah berupa angka, padahal masih berupa aktivitas? Artinya belum menjadi sales tapi sudah ditotal bersama angka close. Ini gimana nih Pak? Oke, untuk weight amount tadi ya. Jadi di dalam SAP Business One ini udah mendefine sendiri dari weight amount-nya ini itu koneksinya itu dikoneksikan dengan dari proses dari kegiatannya gitu Pak. Jadi untuk kegiatan dari stages-nya ini dari itu nilai dari weight amount-nya gitu. Jadi stage-nya apa? Nah, dari situ closing persennya itu juga mengikuti dari weight amount-nya. Itu memang dari standar dari SAP-nya sendiri Pak. Dan juga untuk weight amount sendiri sebenarnya itu nggak sebagai nilai dari proses pendekatan si salesnya gitu. Jadi dia mau menjual barang mahal, tapi dengan yang kegiatan dia itu masih taruh lead ya, nilai dari kegiatan dia itu ya pasti masih sesuai dengan apa yang dia lakukan begitu. Baik, terima kasih Pak Fadli atas penjelasannya. Gimana nih Pak Renaldi Gani? Apa sudah cukup jelas atau mungkin ada yang mau ditanya kembali? Saya juga mau info kepada Bapak Ibu semua. Jadi bagi yang sudah mengisi feedback form, nanti akan mendapatkan sertifikat kehadiran bahwa telah mengikuti training SAP dengan modul Opportunity and Sales. Gitu. Gimana nih Pak Renaldi Gani? Apa sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya masih mau yang ada ditanyakan, masih diberikan kesempatan untuk bertanya. Bisa langsung raise hand atau tulis pertanyaan lanjutannya di kolom chat ya Pak. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih. Tapi rename-nya agak unik karena nomor telepon sepertinya ya. Dari 82817263491. Katanya bisnis partner di CRM apa beda dengan bisnis partner yang di luar gitu Pak Fadli? Oke, ini maksud yang di luar tuh yang gimana ya? Jadi tapi mungkin saya jawab sesuai dengan yang mungkin saya tangkap. Jadi di bisnis partner master datanya ini sebelum kita mengisi itu ada namanya kode yang emang harus kita isi dulu. Apakah perusahaan ini masuk sebagai customer kita? Apakah juga perusahaan ini sebagai lead kita? Jadi di SAP Business One-nya ada 3 gitu, customer, vendor, atau lead. Dari 3 itu master datanya itu dipisah gitu. Jadi ada untuk customer-nya, ada untuk vendor, untuk sebagai lead dia. Dan untuk di CRM ini yang dipakai itu yang untuk master data sebagai lead seperti itu. Baik, jadi gimana Bapak Ibu? Saya rada bingung nih mau nyebutin namanya karena pakai nomor ya. Apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Boleh, masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nanti bisa tulis pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand supaya bisa ngobrol langsung nih, open mic dan juga bertanya dengan Pak Fadli. Nah, saya juga mau info lagi kepada Bapak Ibu untuk mengisi feedback form. Linknya sudah saya tulis di kolom chat. Jadi selain kontak Bapak Ibu terrecord di kami, nanti juga akan mendapatkan sertifikat bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti training dengan modul SAP Opportunity and Sales. Begitu. Saya mau info kembali kalau pada hari ini akan ada acara Instagram Live di Instagramnya komunitas binaan dari PT B1 Optima Solusi. Jadi untuk informasi aja, PT B1 Solution ini punya komunitas binaan UMKM, namanya komunitas UMKM Juara. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga mau tertarik join, bisa langsung kontak kami, nanti kami kasih untuk bisa Bapak Ibu mendaftar melalui Google Form yang akan kami berikan. Nah, nanti malam acaranya itu ada Instagram Live dengan topik cara pengemasan yang menarik untuk UMKM bersama FlexiPack.
Bapak Ibu bisa nonton acaranya jam 7 malam nanti di Instagram Komunitas UMKM Juara. Nah, acara yang webinar selanjutnya yang diadakan oleh B1 Solution ada Cloud Business bersama Eko NID pada hari Kamis 19 Agustus 2021 jam 2 siang sampai jam setengah 4 sore. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk mendaftar juga monggo mengisi feedback form, nanti akan kami keep juga untuk datanya dan akan kami infokan kira-kira nanti gimana webinarnya gitu. Terus juga selain itu ada webinar UMKM 4.0 pada hari Jumatnya tanggal 20 Agustus 2021 jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat, boleh banget kontak kami dan juga mengisi feedback form supaya kontak Bapak Ibu ini bisa terrecord dan kami bisa memberikan informasi lebih mendalam seputar event-event atau mungkin training yang akan kami adakan selanjutnya. Ayo, Bapak Ibu, monggo isi feedback formnya supaya bisa mendapatkan sertifikat bahwa Bapak Ibu sudah ikut training SAP pada hari ini. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Fadli. Lanjutan dari Pak Renaldi Gani, katanya artinya weighted amount itu adalah metrik untuk mengkuantifikasi aktivitas aja ya, bukan sales kan yang akan menjadi IR kita gitu ya. Gimana Pak Fadli? Untuk di model opportunity ini di dalam namanya tadi itu untuk di weight amount-nya ini nilainya ini memang untuk sebagai aktivitas dari opportunity tersebut, dan nilai ini juga memang hanya ada di maksudnya cuma dia ada di window atau di tampilan di opportunity-nya gitu Pak. Jadi untuk dari weight amount-nya ini, dari stages-nya ini dia langsung refer ke activity atau stage yang sudah dilakukan oleh tim sales-nya. Itu. Baik, gimana Pak Renaldi ya tadi? Apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyain lagi nih? Bagi Bapak Ibu peserta yang lain yang mengikuti training pada hari ini, kalau masih ada pertanyaan, monggo silahkan disampaikan, bisa langsung raise hand untuk ngobrol langsung dengan Pak Fadli atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Nah, dari Pak Renaldi tadi katanya udah cukup jelas nih. Sama Pak. Oke, mudah-mudahan yang lain juga sudah cukup jelas ya atas pemaparan materi dan juga demo tentang SAP Opportunities and Sales pada hari ini. Nah, kalau misalnya tim sales dari perusahaan Bapak Ibu perlu private training atau LIC, bisa banget kontak tim komersial kami. Nanti akan kami adakan training khusus yang secara private khusus untuk perusahaan Bapak Ibu. Gitu. Untuk kontaknya boleh di-share admin dan juga Pak Fadli menghubungi kemana supaya Bapak Ibu nih bisa tahu, bisa langsung menghubungi kalau membutuhkan private training. Bagi Bapak Ibu yang masih belum mengisi feedback form, yuk kita isi dulu feedback formnya. Linknya sudah ada di kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat attendance kalau sudah mengikuti SAP training pada hari ini. Kita tunggu untuk kontak dari tim komersial yang akan dipublish oleh admin maupun Pak Fadli. Lagi-lagi nih, saya mau info kepada Bapak Ibu semuanya peserta training pada hari ini. Yuk isi feedback form. Linknya sudah saya tulis di kolom chat, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengisi di situ. Karena setelah Bapak Ibu mengisi feedback form, nanti akan mendapatkan sertifikat bahwa Bapak Ibu sudah menghadiri dan mengikuti SAP training dengan modul Opportunity and Sales. Gitu. Nah,
Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Esther di nomor yang sudah ada di kolom chat. Saya bacakan juga ya. 0821 1380 8589. Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Esther apabila membutuhkan training private untuk staff-staff di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kami buatkan sesi khusus untuk karyawan Bapak Ibu semuanya. Atau juga perlu license, bisa banget langsung menghubungi Ibu Esther di nomor 0821 1380 8589. Pertanyaan lagi? Apakah oh ya, masih ada pertanyaan nih, katanya untuk pengisian kompetitor dan subdistributor, apakah akan dibuat master data atau isi langsung? Gimana Pak Fadli, silakan. Oke, jadi untuk pengisian dari yang di opportunity itu kebanyakan bisa kita lakukan di modul administration-nya ya. Di modul administration ini kita ke modul ke folder setup. Nah, di situ ada namanya opportunity, di mana di sini kita bisa define opportunity stage-nya, kemudian partner, kemudian competitor, kemudian relationship-nya bagaimana. Nah, dari situ kita bisa mulai dari situ sih. Kita dari administrasinya kita masukkan dulu semua partnernya, semua kompetitornya sebagai apa. Nah, itu dari modul administration-nya. Baik. Gimana nih Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Fadli atau masih ada yang mau ditanya ini? Masih dibuka kesempatan di sesi tanya jawab ini bagi Bapak Ibu yang masih belum jelas, kira-kira ini gimana sih Pak Fadli, itu gimana sih Pak Fadli, bisa langsung raise hand supaya bisa langsung ngobrol nih sama Pak Fadli. Kalau misalnya malu mau ngobrol langsung, bisa tulis pertanyaannya di kolom chat, nanti akan dijawab oleh Pak Fadli. Lagi-lagi nih, semoga nggak bosan-bosan ya Bapak Ibu, saya mau ngingetin untuk ayo isi feedback form. Karena dengan mengisi feedback form, selain kontak Bapak Ibu sudah masuk di kami, jadi kami akan memberikan informasi lanjutan, kira-kira akan ada training apa lagi sih dari B1 Solution. Terus juga Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti SAP training dengan modul Opportunity and Sales pada hari ini. Lumayan banget kan untuk ya nambah-nambah di CV kalau saya udah ngikuti training nih gitu. Terus juga nanti bisa kami infokan kembali bahwa kira-kira next eventnya atau next trainingnya ada apa aja sih dari B1 Solution. Jadi ayo isi feedback formnya sekarang supaya yang tadi udah saya jelasin bisa dapat sertifikat, terus dapat informasi lanjutan seputar B1 Solution. Oke. Kalau Bapak Ibu membutuhkan private training atau license, bisa langsung menghubungi commercial team. Saya bacakan lagi ya nomornya. Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Esther di nomor 0821 1380 8589. Saya ulangi. Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Esther di nomor 0821 1380 8589. Baiklah, kalau Bapak Ibu sudah mengisi feedback form dan juga sudah kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih Pak Fadli. Sepertinya sudah cukup jelas ya. Cukup jelas. Oke, kalau misalnya sudah cukup jelas, kita sudah berada di penghujung acara nih. Tapi sebelum itu saya masih mau ngingetin lagi, ayo bagi yang belum isi feedback form, mohon kesediaannya bagi Bapak Ibu untuk mengisi karena nanti akan mendapatkan sertifikat bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti training SAP dengan modul Opportunity and Sales pada hari ini. Dan juga nanti akan kami infokan kembali bahwa akan ada training-training lainnya dengan topik yang berbeda di bulan-bulan berikutnya. Setelah itu akan ada
pemberitahuan kira-kira dari B1 Solution ada event apa aja sih gitu. Sebelum berakhir saya mau ngajak Bapak Ibu untuk open cam. Kita foto bareng dulu yuk. Biar ada sesi dokumentasinya. Kenang-kenangan gitu, kapan lagi sih bisa foto bareng Pak Fadli, narasumber training kita pada hari ini. Admin tolong dibantu nanti ya untuk screenshot dokumentasi sebelum kita mengakhiri acara. Yuk Bapak Ibu bagi yang belum open cam, yuk open cam kita foto bareng-bareng. Kapan lagi coba bisa foto bareng Pak Fadli, narasumber training kita hari ini. Oke, sudah siap semua? Kalau sudah siap, admin sudah siap belum? Saya beri aba-aba ya. Kalau semua sudah siap. Untuk halaman pertama. Wah, kayaknya masih ada yang siap-siap nih. Saya tunggu deh 1 menit. Yuk, bagi yang belum open cam, ayo open cam dulu nih sekarang. Supaya kita bisa sesi dokumentasi. Oke, semuanya sudah siap ya. Saya hitung aba-aba. Untuk slide pertama dulu. 1, 2, 3. Saya cheers. Slide kedua. 1, 2, 3. Cheers. Slide terakhir, slide ketiga. Siap ya. 1, 2, 3. Say cheers. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fadli yang telah memaparkan materi training pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta training yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti training. Nanti akan kami kirimkan sertifikat setelah Bapak Ibu selesai mengisi feedback form. Tentunya juga akan kami infokan kira-kira kapan sih jadwal event atau training dari B1 Solution yang terupdate gitu. Jadi jangan lupa sebelum Bapak Ibu meninggalkan Zoom meetingnya, ayo isi dulu feedback form supaya bisa mendapatkan sertifikat dan juga tahu kira-kira update acaranya kapan lagi ya dari B1 Solution. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya semuanya. Saya Lutfi Amalia sebagai host pada acara training hari ini. Ucapkan terima kasih dan pamit sampai jumpa lagi di lain kesempatan, di lain trainingnya ya. Bye-bye. Terima kasih.